Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiharto. Kali ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan toko online dengan Golang dan kita akan membuat sampel data menggunakan seeder dan juga Faker. Ini sangat penting kita buat apabila kita membuat sebuah sistem dimulai dari bagian fitur utama. Jadi misalkan kita membuat toko online, kita tidak membuat dashboardnya terlebih dahulu, tetapi kita membuat dari fitur toko online-nya itu sendiri. Jadi data-data sampel kayak gini sangat penting untuk dibuat. Baik, kita akan mulai buka project kita. Saya akan buat folder di luar atau di root directory di sini. Saya akan buat database. Kemudian di dalam database saya akan buat folder lagi, yaitu Fakers dan juga seeders. Seeders ada di dalam database. Jadi sejajar dengan Fakers. Kita akan mulai dari tabel user. Pertama kita menuju ke Fakers. Kita akan buat file baru yang namanya user Faker. Nah, Faker di sini kita perlu install library atau package untuk mengenerate Faker data. Kita mau pakai library ini. px codex kemudian Faker. Kita akan install package-nya dulu. Selain itu kita juga perlu install ini untuk tambahan nanti untuk bikin slug. Oke, kita lanjutkan untuk user Faker-nya. User Faker, kemudian models. Ini akan return data atau struct user yang sudah diisi dengan data. Nah, di sini ini kita perlu tambahkan datanya, misalkan untuk ID kita menggunakan UID. Ini UID-nya kita menggunakan yang dari Google saja. github.com/google/uuid. Oke, ID-nya sudah, kemudian address-nya ini kita hapus saja. Kemudian untuk first name-nya kita menggunakan Faker yang sudah kita install sebelumnya. Faker kemudian first name, Faker kemudian last name, Faker email,
Kemudian passwordnya kita menggunakan static saja. Jadi nanti untuk sampel data passwordnya sama, password yaitu remember token nggak perlu. Oke, kita sudah membuat user fakernya. Berikutnya adalah kita mau buat untuk seedernya. Jadi nanti seedernya akan memanggil faker ini untuk di insertkan ke dalam database. Kita buat file baru di sini, seeder. Nah, di dalam seeder ini kita akan pertama registerkan faker-faker yang ada di dalam folder fakers di sini. Jadi pertama kita perlu bikin struct yang namanya struct seeder misalnya. Kemudian seperti ini interface. Nah, di sini kita buat function register seeders. Kita menggunakan GORM. Kemudian returnnya adalah array dari seeder. Oke, di sini kita registerkan user faker yang sudah kita buat dengan seeder, kemudian fakers.user faker. Ini mungkin suatu saat kita perlukan di sini. com.db. Kita tambahkan juga di sini. Kemudian kita juga perlu function untuk proses seed atau insert ke database-nya. Kita buat function db seed. Error ini. Nah, function db seed ini dia akan ngelooping seeder yang sudah kita buat di faker yang sudah kita buat untuk diinsertkan ke dalam database. Jadi kita pakai looping for seeder ring dari register seeders. Nah, kemudian kita insertkan yaitu dengan db create seeder. Kalau ada error, return errornya. Setelah itu return nil. Oke, jadi kita sudah buat dua fungsi utama yang akan kita pakai untuk proses seeder dari faker-faker yang kita buat di sini ke dalam database PostgreSQL. Nah, berikutnya adalah kita menuju ke main application di sini. Kita masuk ke server. Kita masuk ke server. Kemudian di sini ada metode initialize. Nah, di sini kita panggil db seed yang sudah kita buat sebelumnya itu dengan seeders.dbseed server.db.
Oke, kita akan coba go run main.go. Dan kita cek di tabel user, ya di sini kita refresh. Ya, sudah ada user baru yang ditambahkan dari seeder tadi, yang mana random data-datanya juga random sesuai diambil dari Faker. Nah, berikutnya yang perlu kita buat Fakernya atau seedernya, selain user kita juga akan buat Faker untuk produk. Jadi nanti biar kita langsung bisa membuat fitur untuk toko online ini. Berikutnya adalah saya akan buat file product Faker. Nah, product Faker ini kita bikin function baru, function product Faker. Models.product return model.product, kemudian kita isi kolom-kolomnya. Ini kita hapus saja user parent ID, kemudian ya, ID-nya kita isi dengan uuid.new string. Kemudian produk image-nya kita hapus dulu. SKU-nya kita isi dengan, sebentar, kosongkan dulu, mungkin name-nya. Name kita buat variabel baru karena kita akan menggunakan name itu sebagai slug juga. Faker, kemudian name Faker ini. Jadi kita panggil di sini name, kemudian slug-nya adalah, kita sudah install package slug sebelumnya, jadi kita bisa bikin slug dengan cara seperti ini, slug.make from name. Oke. Kemudian untuk harga kita perlu bikin metode baru untuk generate price-nya. Kita buat seperti ini. Ini sebenarnya juga sekedar random angka saja, cuma kita perlu pastikan ini relevan dengan harga untuk angka-angkanya. Jadi kita buat dua metode baru ini, fake price, kemudian saya bisa panggil di sini dengan seperti ini, decimal, kemudian make from new from float, kemudian fake price. Kemudian stoknya kita bisa buat dari random kayak gini, integer 100 misalnya. Kemudian untuk weight-nya kita bisa kasih new from float juga, dari random float 64 ini. Kemudian description kita bisa buat dengan Faker paragraph, juga paragraph. Statusnya kita buat satu aja misalkan. Oke. Nah, di sini kita produk Faker-nya kita registerkan di seeder di sini. Seeder, kemudian Fakers, produk Faker.
Oke. Oke, kita coba jalankan ulang. Ada error. Errornya adalah kita coba cek ke tabelnya apakah tercreate. Tabel products. Belum tercreate karena ada error ini. Error insert to product karena constraint usernya kosong. Jadi seperti kita tahu bahwa kita membuat relasi ke tabel user dari produk di sini. Kita ada relasi ke tabel user yang mana ini tuh tidak bisa dikosongi. Jadi ada error di sini, ada error constraint, foreign key constraint. Nah, ini berarti kita perlu tambahkan di sini di product factor-nya. Jadi sebelum di bagian user ID ini kita perlu insertkan user ID yang terdaftar di tabel user. Jadi kita sebelum membuat product factor kita tambahkan user terlebih dahulu, yaitu dengan cara seperti ini. User factor, kemudian error, ada db.create user error kayak gini. Kemudian dicek error. User factor db. Oke, kita coba jalankan ulang. Masih ada error. Variabel 255 too long. Cek. Nampaknya yang short description ini tidak mampu menampung paragraf karena cuma 255 karakter. Saya akan ubah saja karena nanti juga pasti butuh lebih banyak karakter di sini. Tabel produk kita delete terlebih dahulu. Kemudian saya akan ubah struct-nya di produk di sini. Untuk short description kita ubah jadi teks juga. Kemudian kita coba jalankan ulang. Ya, insert. Oke, masih ada error di sini. Usernya Faker user. Product tracker. Oh, ini sudah tercreate usernya tapi belum di assign di sini user ID-nya di user.id. Oke, kita jalankan ulang. Kayak tidak ada error. Kita coba cek apakah sudah masuk ke tabel produk factor-nya. Products, kemudian di sini kita cek data. Oke, sudah ada. Jadi sudah masuk ke tabel produk. Untuk SKU ini kita coba samakan saja dengan select. Kayak gini. Biar ada isinya.
Ya, sudah ada isinya. Baik, saya kira sudah cukup di sini untuk pembuatan sampel data menggunakan Faker dan Seeder. Jadi nanti ke depan kita bisa langsung untuk membuat fitur toko online-nya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.